Jadi komplotan itu membuat kepala palsu yang berbahan dasar sabun, kertas toilet, dan campuran semen. Yang kemudian nanti patung tersebut mereka cat dan juga mereka berikan rambut, dan juga rambut tersebut mereka dapatkan dari... Yo, what's up guys? Welcome back to Rizky Aulia Channel. Jadi di video kali ini, gua bakalan membahas tentang kasus misteri 3 bandit yang kabur dari penjara angker Alcatraz. Buat kalian yang belum tahu apa itu penjara Alcatraz, kalian bisa klik yang ada di pojok kanan kalian ini guys. Jadi pada masa lalu Alcatraz adalah penjara dengan reputasi yang sangat sadis dan juga angker di Amerika Serikat. Penjara ini berada di sebuah pulau yang sangat jauh dari kehidupan manusia. Pulau tersebut dijuluki dengan The Rock ataupun America Devil's Island. Pulau tersebut menjadi kerangkeng ataupun markasnya para bandit kelas kakap. Di dalam penjara tersebut dihuni oleh serial killer, bandar narkoba, dan juga gangster asal Chicago yang bernama Al Capone pun ada di dalam penjara ini guys. Penjara ini pun sama sekali tidak ada kemewahan. Para narapidananya itu menempati sel yang berukuran 1,5 meter kali 2,7 meter. Dan itu sudah termasuk toilet dan juga wastafel guys. Di dalam penjara ini pun ada sebuah aturan yang diberlakukan, yaitu harus diam. Nah, jadi para penghuni penjara ini hanya boleh bercakap-cakap itu selama waktu makan dan juga waktu istirahat saja. Selain itu, mereka itu dilarang bicara ataupun ngobrol sama sekali guys. Jadi istilahnya tuh ya kan, mereka tuh nggak boleh ngobrol sama sekali, bicara sendiri pun kayaknya nggak boleh guys. Dan mereka tuh ya hanya boleh bicara pada saat istirahat dan juga makan tadi. Legenda pun menyebut mustahil bisa kabur dari penjara Alcatraz ini. Selain dijaga dengan pengamanan yang sangat ketat, penjara ini tuh dikelilingi oleh perairan dan juga pulau-pulau karang. Dan itu pun sangat dingin juga, sangat-sangat berbahaya untuk dilewati oleh manusia sebenarnya guys. Tetapi walaupun dia sangat-sangat berbahaya seperti itu, ada orang-orang yang berhasil kabur dari penjara Alcatraz ini. Siapa sajakah orangnya dan bagaimana caranya mereka ini bisa kabur dari penjara yang sangat ketat penjagaannya ini? Makanya simak video ini guys. Tapi seperti biasanya sebelum ke videonya, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video yang sangat menarik yang ada di channel gua ini. Gua mau ngucapin terima kasih banyak yang udah subscribe channel gua ini dan yang udah mau support channel gua. Dan yang belum subscribe, ayo guys kalian klik tombol subscribe dulu dan support channel ini bisa mencapai 10.000 subscriber di waktu yang dekat ini. Dan gue mau ngingetin buat kalian yang mau nge-request cerita ataupun kasus-kasus apapun itu, kalian boleh komen di komentar bawah ini guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Ini dia kasus misteri 3 bandit yang kabur dari penjara Alcatraz. Nah, seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, kalau penjara ini adalah penjara dengan tingkat keamanan yang sangat-sangat tinggi dan juga ketat. Dan letaknya itu benar-benar di tengah pulau gitu guys. Penjara ini 2 km dari San Francisco ataupun daratan San Francisco. Jadi kalau orang yang sudah berhasil kabur dari penjara Alcatraz ini, dia harus berenang lagi sejauh 2 km untuk sampai di daratan. Biasanya pada saat mereka berenang itu, mereka itu sudah ditembaki oleh para FBI. Intinya ya sangat-sangat mustahil untuk kabur dari penjara ini guys. Tetapi sejarah mencatat setidaknya ada 3 narapidana yang berhasil lolos dari penjara ini. Mereka adalah Clarence Angelin, John Angelin, dan Frank Lee Morris. Dan mereka ini adalah satu komplotan guys. Sedangkan Clarence Angelin dan juga John Angelin ini adalah kakak beradik. Angelin bersaudara awalnya itu terjebak di dunia kriminal. Mereka tuh sehari-harinya berprofesi menjadi seorang perampok. Tetapi selama mereka ini beraksi, kakak beradik ini pun tidak pernah mau berusaha untuk melukai siapapun. Mereka itu biasanya merampok tempat-tempat bisnis pada saat jam sudah tutup. Mereka bahkan pernah merampok bank itu hanya dengan sebuah pistol mainan. Nah, pada saat mereka sedang melakukan perampokan di Columbia Savings Bank, mereka pun harus gagal. Mereka akhirnya ditangkap oleh para polisi dan juga FBI. Alhasil gara-gara inilah mereka itu harus digiring ke penjara Alcatraz.
Pada tahun 1962, kakak beradik ini pun dimasukkan ke dalam penjara Alcatraz. Nah, di dalam penjara itu mereka berkomplotan dengan sesama narapidana. Nah, narapidana yang mereka ajak menjadi komplotan ini bernama Franklin Morris. Nah, pada suatu hari Angeline bersaudara ini dan juga Morris membuat sebuah rencana untuk kabur dari penjara Alcatraz. Oh ya, Franklin Morris ini adalah seseorang yang pernah dihukum akibat terlibat kasus kepemilikan narkoba. Dan juga dia itu pernah melakukan perampokan bersenjata. Nah, rencana kabur mereka ini telah dirancang selama 9 bulan, guys. Jadi rencana itu tuh sudah benar-benar sangat detail untuk dirancang, guys. Setiap malam selama 5 bulan, mereka melubangi dinding sel belakang mereka. Mereka melubangi dinding belakang sel mereka dengan menggunakan potongan pisau gergaji dan juga sendok logam yang diselundupkan dari kantin. Secuil demi secuil pun dinding itu mereka bobol. Nah, mereka itu setiap hari memulai untuk membolongi dindingnya itu jam 6 sore dan berhentinya itu jam 9 malam. Pada saat mereka itu kembali ke sel tahanan sebelum lampu dimatikan. Ketiganya itu menggunakan kedok ventilasi palsu untuk menyembunyikan aksi mereka dari pengawasan penjaga. Dan juga guys, ketiga bandit itu mencuri sebanyak 50 mantel hujan yang disatukan dengan uap pipa panas yang mengalir di bawah sel. Nah, mereka mencuri mantel-mantel tersebut dengan tujuan untuk membuat rakit ataupun sebuah perahu buat mereka kabur nantinya. Setelah itu mereka berencana untuk mendayung rakit mereka ke daratan di sekitar Alcatraz. Setelah itu mencuri kapal lalu mencari mobil untuk mereka kabur. Nah, yang pinternya mereka ini guys, untuk menipu para penjaga, jadi komplotan itu membuat kepala palsu yang berbahan dasar sabun, kertas toilet, dan campuran semen. Yang kemudian nanti patung tersebut mereka cat dan juga mereka berikan rambut, dan juga rambut tersebut mereka dapatkan dari tukang rambut ataupun tukang cukur yang ada di Alcatraz. Pada tanggal 11 Juni tahun 1962, dan itu tepatnya pada malam hari, ketiganya ini mulai melaksanakan aksinya. Mereka mulai merangkak lewat terowongan kecil yang juga sempit di belakang sel mereka. Setelah itu pun mereka memanjat tembok, lalu mereka masuk ke dalam teluk. Nah, setelah mereka melakukan aksi pelarian mereka ini, tiba-tiba para penjaga ini menemukan boneka samaran di dalam selimut ketiga narapidana yang kabur ini, guys. Para penjaga pun mengira bahwa mereka ini tidak akan selamat. Ya, karena suhu air di sekeliling Alcatraz pada saat itu 12 derajat Celcius dengan kecepatan gelombang 13 km per jam. Jadi para penjaga ini berpikir ya mustahil lah mereka itu bakalan selamat. Setelah itu pun polisi, para FBI, dan juga petugas penjara ini langsung saja pergi ke perairan tersebut. Mereka menemukan potongan rakit di teluk. Sementara mereka itu tidak dapat laporan bahwa ada sebuah perahu ataupun mobil yang dicuri pada hari itu. Ya mungkin bisa saja ketiganya ini sudah tenggelam, guys. Tapi yang jelas semenjak hari itu mereka menghilang tanpa jejak sama sekali. Nasib ketiga narapidana yang kabur dari penjara Alcatraz ini pun terus menjadi misteri. Meski ketiganya ini tidak diketahui keberadaannya setelah kabur dari penjara Alcatraz, tapi John Angeline, Clarence Angeline, dan juga Frank Molin dinyatakan sebagai buronan. Tiba-tiba pada tahun 2013 muncul sebuah surat yang ditujukan kepada kepolisian San Francisco. Penulisnya ini mengaku sebagai John Angeline, guys. Suratnya itu bertuliskan, "Nama saya John Angeline. Saya melarikan diri dari Alcatraz pada Juni tahun 1962 bersama saudaraku Clarence dan Frank Morris. Ya, kami berhasil kabur pada malam itu tetapi nyaris gagal." Dan John Angeline mengaku berusia 31 tahun pada saat dia menulis surat itu. Dan saat ini kondisinya itu dia sedang terkena penyakit kanker. Sementara kata dia, Clarence Angeline meninggal pada tahun 2008, sedangkan Morris tutup usia di tahun 2005. Penulis surat itu pun mencoba untuk membuat sebuah kesepakatan dengan kepolisian. Dia mengatakan, "Jika Anda mengumumkan di televisi bahwa saya bakal dijanjikan untuk masuk penjara tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perawatan medis, saya akan kembali menulis surat dan memberitahukan di mana keberadaan saya." US Marshal Service atau pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut sejak tahun 1978 akhirnya menyerahkan surat itu ke laboratorium FBI dengan tujuan untuk dilakukannya analisis tangan secara forensik.
Sampel tulis tangan dari ketiga bandit ini, yaitu si John Angelin, Clarence Angelin, dan juga Frank Morris, dibandingkan dengan surat yang dikirim yang mengaku sebagai John Angelin. Dan US Marshal Service mengatakan bahwa dianggap hasilnya itu tidak meyakinkan. Tetapi tidak lama setelah itu ada kabar yang mengatakan bahwa neneknya si kakak beradik ini sering menerima buket bunga mawar selama beberapa tahun setelah para bandit itu melakukan pelarian. Dan juga guys, di dalam buket mawar tersebut ada tanda tangan si John dan juga Clarence Angelin di kartu ucapannya. Tapi kalau menurut gua nih ya guys, kalau para bandit itu ya memang benar-benar berhasil kabur dari penjara Alcatraz guys. Karena kalau menurut gua yang tadi ahli forensik FBI itu mengatakan bahwa surat itu tidak bisa dipastikan keasliannya, hanya ingin menutupi kinerja buruk mereka saja. Jadi istilahnya itu mereka kayak sengaja untuk menyembunyikan keaslian dari surat itu. Jadi bilang kepada orang-orang bahwa surat itu adalah palsu, ya untuk menutupi kinerja buruk mereka guys. Karena jika orang-orang ini tahu ataupun dunia tahu, pasti nama mereka akan jelek gitu ya kan. Nanti ada yang bilang bahwa kepolisian Amerika itu tidak bisa menemukan buronan yang lepas selama bertahun-tahun lamanya. Dan juga nanti dianggap bahwa penjara Alcatraz yang sangat dikenal angker dan juga penjagaan yang sangat ketat malah bisa kebobolan dengan larinya 3 orang narapidana, yang ujung-ujungnya malah nanti reputasi dari Alcatraz ini jelek guys. Jadi makanya dikatakan bahwa surat itu tidak bisa dipastikan keasliannya guys. Dan juga kalau kita lihat dari bukti-bukti lainnya kan bisa gitu ya kan. Kayak tadi ya kan, nenek si kakak beradik ini pun sering mendapatkan buket bunga mawar. Dan jelas-jelas dalam buket bunga mawar tersebut ada tanda tangannya si John dan juga Clarence Angelin. Tapi sekali lagi gue bilang itu cuma menurut gue aja guys. Nah kalau menurut kalian gimana nih guys? Tapi ketiga orang ini ya bisa dibilang sebagai orang-orang yang sangat jenius ya guys ya. Cobalah kalian pikir ya kan, mereka bertiga ini bisa mengecoh para penjaga dengan membuat sebuah patung atau boneka palsu yang ditaruh di dalam selimut mereka di penjara gitu. Sumpah emang ngeri banget mereka nih guys. Sadis, memang sadis. Tapi gimana nih menurut kalian guys? Coba kalian komen di bawah ini. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa kalian klik tombol like dan juga kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian yang mau request cerita-cerita ataupun kasus-kasus yang lainnya, langsung aja kalian komen di bawah ini guys. Nah sekian dulu video kali ini. Gue Rizky Aulia, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.